Bayangin, kamu lagi jalan di pinggir sawah, pakai baju lusuh, capek, dan kotor karena habis kerja. Tiba-tiba, polisi datang, berhentiin kamu, dan tanpa tanya-tanya, langsung main tangan. Tapi yang bikin kaget, ternyata, petani, itu bukan orang biasa. Dia adalah seorang jenderal TNI yang lagi menyamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini, tempatnya cerita-cerita inspiratif, mengejutkan, dan pastinya bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai orang dari penampilannya. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Karena dengan bersholawat, hati kita jadi lebih tenang. Jangan lupa juga tulis dari kota mana kamu nonton video ini, yuk kita saling sapa di kolom komentar. Di suatu pagi yang tenang, ketika matahari baru saja muncul malu-malu dari balik pegunungan, seorang pria parubaya berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi. Ia mengenakan caping lebar yang menutupi hampir seluruh wajahnya, membuat orang sulit menebak usia maupun ekspresi di balik wajah yang sudah dipenuhi keriput itu. Bajunya lusuh, celana panjangnya sudah pudar warnanya, dan sendalnya pun bolong di bagian tumit. Tangan kirinya menggenggam erat sebuah kantong plastik berisi beberapa bahan kebutuhan pokok, sementara tangan kanannya memegang tongkat kayu untuk membantunya berjalan. Dari jauh, siapapun yang melihat pasti akan langsung mengira bahwa pria itu hanyalah seorang petani tua biasa yang baru pulang dari pasar atau ladang. Langkah kakinya pelan, seakan menahan nyeri di lutut yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Setiap beberapa meter, ia berhenti sebentar untuk mengatur napas. Sesekali, ia menengadah ke langit, memperhatikan awan yang bergerak pelan, seolah sedang menghitung waktu untuk sampai ke rumah sederhananya di ujung desa. Suara alam menjadi satu-satunya musik yang menemani perjalanan pagi itu, kicauan burung, desir angin yang menyapu dedaunan, dan gemerisik pepohonan di sepanjang jalan. Pria itu tampak tenang, seperti tidak ada beban hidup yang menghantui pikirannya. Namun siapa sangka, ketenangan itu sebentar lagi akan terguncang hebat oleh sebuah insiden tak terduga. Di kejauhan, suara mesin mobil mulai terdengar. Semakin lama, semakin keras. Sebuah mobil patroli polisi melaju pelan, mendekati pria tua itu dari arah belakang. Mobil itu berhenti tepat di sampingnya, dan dua orang polisi keluar tergesa-gesa. Salah satu dari mereka langsung menatap tajam ke arah si pria tua, sedangkan yang satu lagi mulai melangkah maju dengan penuh curiga. "Hei, Bapak, mau kemana?" bentak salah satu polisi sambil menaruh tangan di pinggang, tepat di atas sabuk yang menggantungkan borgol dan tongkat besi. Pria itu hanya menoleh perlahan, tidak menjawab. Matanya menatap kosong, seakan tak ingin terlibat dalam konflik apapun. Tapi sikap tenangnya justru membuat para polisi semakin curiga. "Buka tasmu. Kamu baru dari mana? Jangan-jangan kamu bawa barang ilegal," lanjut polisi itu dengan nada semakin tinggi. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda arogansi, sebuah sikap yang seringkali muncul ketika kekuasaan tidak dibarengi empati. Pria tua itu mengangkat kantong plastiknya, memperlihatkan isinya, hanya ada sebungkus beras, sebatang sabun, dan beberapa sayuran layu. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi polisi itu tidak puas. Ia merampas kantong plastik itu dan menumpahkannya ke tanah, lalu menggeledah tubuh pria itu secara paksa. "Bapak jangan macam-macam, ya? Kalau ketahuan bawa yang aneh-aneh, kita bawa ke kantor," ancamnya. Pria tua itu tetap tidak melawan. Ia hanya berdiri diam, menunduk, seakan pasrah dengan nasib. Tapi sorot matanya perlahan berubah. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Polisi satunya mulai mengintimidasi lebih dalam. Ia mendorong pria itu hingga hampir jatuh. "Kamu pura-pura bisu, ya? Atau memang sengaja ngelawan aparat? Jangan sok suci kamu di sini." Beberapa warga sekitar yang melihat kejadian itu dari kejauhan hanya bisa diam. Mereka tidak berani mendekat. Di desa itu, polisi sudah dikenal sebagai aparat yang ditakuti, bukan dilindungi. Masyarakat tahu bahwa sekali mereka ikut campur, mereka juga bisa kena getahnya. Pria itu akhirnya bersuara. Suaranya serak, dalam, dan sangat tenang. "Saya hanya petani. Saya tidak salah. Saya cuma mau pulang."
Namun jawaban itu justru membuat polisi tambah emosi. "Petani apaan kamu? Petani kok jalan kaki jam segini, bawa barang kayak gini, bajunya juga kayak orang mau kabur." Tanpa banyak bicara, salah satu dari polisi itu melayangkan tamparan keras ke wajah pria tua tersebut. Tubuhnya limbung, hampir terjatuh ke tanah. Tapi ia masih bisa bertahan berdiri, menatap kedua polisi itu dengan tatapan yang tidak marah, hanya penuh rasa kecewa. Waktu seolah berhenti. Angin yang tadi sejuk kini terasa dingin. Suasana berubah menjadi tegang. Kedua polisi itu tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan menjadi awal dari sebuah peristiwa besar yang akan mengubah nasib mereka sepenuhnya. Seketika, pria itu merogoh saku dalam bajunya. Dengan perlahan, ia mengeluarkan sebuah dompet kulit berwarna hitam. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ingin memberi kesempatan terakhir bagi polisi-polisi itu untuk sadar sebelum semuanya terlambat. "Lihat ini," ucapnya pelan sambil membuka dompetnya. Polisi yang memukulnya mendekat dan melihat dengan cermat. Seketika, wajahnya pucat. Matanya membelalak saat membaca tulisan di dalam kartu identitas yang ditunjukkan pria itu. Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Subagio Wiryotomo, TNI Angkatan Darat. Diam. Hening. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Polisi itu langsung mundur 3 langkah. Mulutnya terbuka, tapi tak bisa berkata apa-apa. Yang satu lagi bahkan menjatuhkan radio komunikasinya karena tangan yang tiba-tiba gemetar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, suasana berubah drastis. Pria tua yang sebelumnya dianggap sebagai petani miskin, sekarang berdiri sebagai sosok yang dihormati di dunia militer. Seorang jenderal aktif yang dengan sengaja menyamar untuk menguji integritas dan perilaku aparat di lapangan. Dan hari itu, kedua polisi tersebut baru saja lulus ujian, dengan nilai 0 besar. Polisi yang tadi terlihat angkuh dan merasa paling berkuasa, kini seperti kehilangan akal. Wajahnya memucat seketika, bahkan kakinya sedikit gemetar. Ia menatap foto dan identitas yang baru saja ditunjukkan pria yang mereka aniaya. Di sana, tertulis jelas, Letnan Jenderal Purnawirawan. Haji Subagio Wiryotomo, seorang tokoh militer yang pernah memegang jabatan tinggi di TNI Angkatan Darat. Bukan sembarang orang. Bahkan di dunia militer, nama ini sangat disegani, dikenal sebagai sosok yang tegas, rendah hati, dan dekat dengan rakyat. Setelah menyadari blunder besar yang mereka lakukan, dua polisi itu hanya bisa saling pandang. Mulut mereka terbuka, ingin menjelaskan sesuatu, tapi tak satu pun kata yang keluar. Mereka seperti anak sekolah yang tertangkap basah mencontek, tapi tak tahu bagaimana harus meminta maaf. Sementara sang jenderal hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan yang begitu dalam. Bukan dengan amarah, tapi dengan kekecewaan yang sangat menusuk. Dengan suara tenang, namun penuh wibawa, sang jenderal berkata, "Kalian tahu apa yang baru saja kalian lakukan?" Seketika, kedua polisi itu menjawab bersamaan, terbata-bata. Maaf, Pak, kami tidak tahu kalau Bapak." Tapi kalimat itu terpotong. "Justru itu masalahnya," sang jenderal menyela, nadanya mulai naik. "Kalian memperlakukan saya seperti ini karena mengira saya hanya rakyat biasa. Kalau saya benar-benar petani, apakah kalian akan tetap memukuli saya tanpa rasa kemanusiaan?" Diam. Tak ada jawaban. Hanya sunyi yang menyelimuti jalan desa itu. Kedua polisi hanya bisa menunduk dalam-dalam. Salah satunya mulai mengusap peluh di keningnya yang tiba-tiba dingin, meski matahari sudah mulai tinggi. Suasana di tempat itu berubah drastis. Dari yang sebelumnya diwarnai arogansi aparat, kini penuh dengan ketegangan dan penyesalan. Tanpa banyak bicara lagi, Jenderal Subagio mengeluarkan ponselnya. Ia menekan beberapa tombol, lalu mendekatkannya ke telinga. "Saya butuh unit pengamanan." 2 orang polisi di sektor Jalan Raya Selatan tertangkap menyalahi prosedur. "Saya tunggu 15 menit." Hanya itu yang ia katakan, lalu ponsel dimasukkan kembali ke saku bajunya. Polisi yang tadi memukul langsung panik. Ia mencoba mendekat, memohon, "Pak, mohon maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu. Kami hanya menjalankan tugas." Tapi sang jenderal menatap lurus ke matanya dan berkata,
Menjalankan tugas bukan berarti kehilangan hati nurani. Kalian harus belajar membedakan mana tugas, mana kesewenang-wenangan. Warga yang sejak tadi hanya melihat dari jauh, mulai mendekat. Mereka awalnya takut, tapi setelah tahu siapa sebenarnya, petani, itu, mereka justru merasa lega. Beberapa bahkan berbisik sesama mereka. Pantas saja dari tadi dia tenang banget, ternyata Jenderal toh. Wah, ini pasti bakal ramai. Polisi bisa dipecat kalau begini. Tak lama berselang, suara mobil terdengar dari arah berlawanan. 2 kendaraan militer datang dan berhenti dengan cepat. Beberapa anggota berseragam turun, menghampiri sang jenderal, memberi hormat, lalu menatap tajam ke arah 2 polisi yang berdiri kikuk di pinggir jalan. Seolah-olah mereka sedang menanti instruksi untuk menangkap, atau bahkan langsung membawa mereka ke markas. Amankan mereka. Lakukan pemeriksaan internal. Saya tidak ingin ada aparat yang mempermalukan institusi kita hanya karena merasa berkuasa di depan rakyat kecil. Perintah itu diucapkan dengan tegas, tanpa satupun kata bergetar. Jelas bahwa sang jenderal sangat kecewa, bukan karena dirinya dipukul, tapi karena aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru menindas tanpa rasa bersalah. 2 polisi itu tidak sempat membela diri. Tangan mereka diborgol oleh personel militer. Bukan karena permusuhan antar institusi, tapi karena ini adalah bentuk ketegasan agar semua tahu bahwa kesalahan harus ditindak, siapapun pelakunya. Wajah mereka tertunduk. Mereka dibawa masuk ke dalam mobil militer. Di sepanjang jalan menuju kendaraan, mereka harus melewati kerumunan warga desa yang menatap mereka dengan berbagai ekspresi, heran, kecewa, tapi ada juga yang merasa puas, karena akhirnya keadilan datang juga, walaupun tidak mereka sangka-sangka. Setelah kedua polisi itu dibawa pergi, Jenderal Subagio menoleh ke arah warga. Ia melemparkan senyum hangat, kemudian berkata, "Maaf telah membuat kalian terkejut. Tapi ini perlu saya lakukan. Saya ingin tahu bagaimana rakyat kecil diperlakukan ketika tidak ada yang mengawasi." Seorang ibu tua maju pelan-pelan dan berkata lirih, "Terima kasih, Jenderal. Terima kasih karena telah peduli pada kami." Sang jenderal hanya mengangguk. Ia mengambil kembali kantong plastik belanjanya yang tadi ditumpahkan di tanah, memasukkan kembali isinya, dan melanjutkan perjalanannya, berjalan kaki, tetap dengan pakaian lusuh, tetap dengan tongkat kayunya. Ia memang menyamar sebagai rakyat biasa, tapi nilai yang ia bawa jauh dari biasa. Ia membawa pesan besar, bahwa jabatan bukan alasan untuk hidup mewah, dan kekuasaan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dari mereka yang tak punya apa-apa. Dan hari itu, bukan hanya 2 polisi yang diadili, tapi juga sistem yang harus terus diperbaiki. Mobil militer yang membawa 2 polisi itu perlahan meninggalkan lokasi, menyisakan debu jalanan dan keheningan yang terasa sangat tebal. Beberapa warga yang sejak tadi menonton dalam diam, masih belum bisa sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang pria berpakaian lusuh yang mereka anggap hanya petani biasa, ternyata adalah seorang jenderal aktif. Dan kini, dalam waktu kurang dari 1 jam, 2 aparat kepolisian telah diamankan oleh pasukan militer karena memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Jenderal Subagio berdiri di tengah jalan yang sunyi itu. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah warga desa yang masih penuh kebingungan dan haru. Salah satu anak kecil mendekat, menarik ujung bajunya, lalu bertanya polos, "Pak, Bapak itu tentara ya?" Sang jenderal tersenyum dan berjongkok. Ia mengusap kepala anak itu sambil menjawab, "Iya, Nak. Tapi lebih dari itu, Bapak ini rakyat juga, sama seperti kamu dan keluarga kamu. Bapak cuma ingin pastikan kita semua aman dan diperlakukan adil." Ucapannya disambut anggukan dan tepuk tangan kecil dari beberapa warga. Seorang bapak tua mendekat, matanya berkaca-kaca. "Saya kira hari ini cuma akan jadi hari biasa, Jenderal. Tapi ternyata, hari ini mengubah banyak hal untuk kami. Terima kasih karena sudah menunjukkan bahwa masih ada harapan." Setelah memastikan situasi kondusif, sang jenderal perlahan melanjutkan perjalanannya. Ia kembali berjalan kaki, tidak naik mobil dinas, tidak dikelilingi ajudan, tidak membawa kamera untuk mencari pujian. Ia tetap memikul kantong plastik berisi kebutuhan pokoknya, tetap mengenakan baju lusuh yang penuh tanah, dan tetap memegang tongkat kayu sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, langkahnya kini jauh lebih berat.
Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena pikirannya sibuk merenungkan kejadian barusan. Ia tidak marah karena dipukul atau diperlakukan kasar. Tapi ia sedih. Sedih karena dua aparat yang seharusnya menjaga rakyat justru menindas. Dan lebih sedih lagi karena mungkin, kejadian seperti ini bukan yang pertama, dan bisa jadi masih akan terjadi lagi di tempat lain, saat tak ada yang mengawasi. Kalau aku tidak memperlihatkan kartu identitas itu, pikirnya dalam hati, apa yang akan terjadi? Akankah mereka tetap memukuli aku? Atau mungkin menuduhku mencuri dan membawaku ke kantor tanpa bukti? Ia sadar, kekuasaan itu seperti pedang bermata dua. Bisa melindungi, tapi juga bisa melukai. Dan tugas seorang pemimpin bukan hanya memegang pedangnya, tapi juga memastikan siapapun yang memakainya tahu cara mengayunkannya dengan adil. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang petani yang ternyata jenderal mulai menyebar. Awalnya hanya jadi bisik-bisik warga desa, lalu menyebar ke media sosial, dan akhirnya muncul di berbagai media nasional. Headline-nya beragam, menyamar jadi petani, jenderal tangkap polisi arogan di jalanan. TNI tindak tegas polisi yang aniaya warga, ternyata korbannya jenderal. Pelajaran untuk semua, jangan remehkan penampilan seseorang. Warganet pun ramai memberikan tanggapan. Ada yang menyampaikan rasa kagum, ada yang menangis membaca kisahnya, dan banyak juga yang mulai sadar bahwa kesopanan bukan hanya untuk orang-orang berpangkat tinggi, tapi untuk semua manusia. Komentar-komentar seperti, "Gila, ini baru pemimpin sejati." Merinding bacanya, masih ada harapan buat negeri ini. Semoga aparat di tempatku bisa kayak gini, peka dan punya hati. Cerita ini viral bukan hanya karena dramanya, tapi karena ia menyentuh hati. Ia membukakan mata banyak orang bahwa siapapun bisa jadi korban jika kekuasaan disalahgunakan. Dan lebih dari itu, cerita ini juga menyadarkan kita bahwa perubahan tidak harus datang dari atas. Kadang, cukup dari satu orang yang berani melangkah ke bawah, melihat sendiri realita, dan bertindak dengan nurani. Di markas kepolisian tempat dua polisi itu bertugas, dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Rekam jejak mereka ditelusuri, rekaman laporan warga selama ini mulai dibuka. Dan ternyata, ini bukan pertama kali mereka bertindak kasar kepada rakyat. Hanya saja, sebelumnya tak ada yang berani melaporkan, atau kalaupun ada, laporan itu menghilang entah kemana. Pemeriksaan pun diperluas. Bukan hanya pada dua orang itu, tapi juga pada sistem yang membiarkan mereka merasa bisa bertindak semaunya. Kapolres wilayah tersebut akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. "Kami minta maaf atas tindakan oknum di lapangan. Kami akan bersikap transparan dan berkomitmen memperbaiki pelayanan publik." Tentu, kata-kata itu tak langsung menyembuhkan luka yang sudah lama menganga di hati masyarakat. Tapi setidaknya, ini menjadi awal. Sebuah tanda bahwa perubahan bisa dimulai dari satu kejadian yang tak direncanakan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sang jenderal kembali mengunjungi desa tersebut. Kali ini ia datang dengan pakaian dinas. Bukan untuk pamer jabatan, tapi untuk memberikan pengarahan langsung kepada seluruh aparat di wilayah itu, baik polisi maupun militer. Dalam pidatonya, ia berkata, "Jangan pernah anggap remeh siapapun. Karena yang kalian pukul kemarin bisa jadi orang biasa hari ini, tapi pemimpin kalian esok hari." Tepuk tangan riuh mengiringi ucapannya. Bahkan beberapa aparat yang hadir terlihat meneteskan air mata. Mereka bukan menangis karena takut, tapi karena tersadar. Banyak dari mereka yang selama ini tidak sadar bahwa arogansi kecil mereka bisa menyakiti banyak orang. Di akhir pertemuan itu, sang jenderal menegaskan satu pesan. Jabatan itu titipan. Jangan sampai titipan itu justru merusak amanah. Kalau hari ini rakyat masih percaya pada kita, maka itu harus dibayar dengan perlakuan yang adil dan manusiawi. Kisah ini pun berakhir dengan pelajaran yang sangat dalam. Bahwa menyamar bukan hanya soal penyamaran fisik, tapi penyelaman hati. Menjadi petani bukan hanya soal menggenggam cangkul, tapi soal merasakan bagaimana hidup sebagai orang biasa yang seringkali dianggap remeh. Dan menjadi pemimpin bukan hanya soal memberi perintah, tapi tentang hadir langsung di tengah rakyat, dengan sepenuh hati. Jenderal Subagio akhirnya pensiun dengan tenang. Tapi kisahnya tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari video ke video, dari status ke status.
Ia mungkin tidak pernah ingin dikenal sebagai jenderal viral, tapi kisahnya akan selalu jadi pengingat bagi kita semua, bahwa dalam dunia yang seringkali kejam ini, masih ada yang berdiri tegak, menyuarakan keadilan, bukan dengan senjata, tapi dengan hati nurani. Teman-teman, semoga dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran. Jangan pernah menilai orang dari luarnya aja. Hormati siapapun, karena kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya yang ada di depan kita. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.